semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya yang saya harapkan keadaan kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, berjumpa lagi bersama saya Aplone Popo dalam video kali ini. Dan tentunya di samping saya sudah ada seseorang yang saya undang untuk berbincang-bincang dengan kita untuk dalam beberapa waktu ke depannya. Nah, orang yang ada di samping saya ini merupakan salah seorang peserta Indonesian Youth Day yang baru-baru kemarin diselenggarakan di Palembang. Siapa dia dan apa kesehariannya, kemudian bagaimana pengalaman dia ketika mengikuti kegiatan Indonesian Youth Day kemarin. Tentu teman-teman juga pasti penasaran dengan itu semua, dan pertama-tama kita akan mempersilakan dia untuk memperkenalkan dirinya dulu. Oke. Baik, terima kasih sudah mengundang saya pada kesempatan ini. Ya, jadi perkenalkan dulu, nama saya Pastor Charles atau biasa dipanggil Pater Charles CSSR. Saya bertugas di Paroki Santo Andreas Ngalu di Kuskupan Wetabula di Sumba Timur sekarang. Oke. Jadi teman-teman, yang saya bilang seorang peserta Indonesian Youth Day ini merupakan seorang pastor ya. Pastor rekan di Paroki Santo Andreas Ngalu dan juga seorang moderator orang muda Katolik. Jadi kemarin ini Pater mewakili Keuskupan Wetabula ya. Oke, Keuskupan Wetabula untuk melakukan kegiatan Indonesian Youth Day. Oke, Pater, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang mengatakan apa sebenarnya itu Indonesian Youth Day. Oke, sebaiknya Pater langsung menjawab nih pertanyaan-pertanyaan itu. Iya, memang kadang apa yang viral di media sosial itu memang kadang juga banyak orang yang kepo juga ya. Apalagi orang muda, kadang mereka melihat banyak hal-hal baru itu mereka selalu kepo. Jadi memang benar bahwa saya juga salah satu peserta Indonesian Youth Day. Boleh dibilang masih sangat baru dan ini pengalaman yang pertama kegiatan Indonesian Youth Day di Palembang. Dan sebenarnya Indonesian Youth Day itu bahwa kegiatan di mana kita mau mengumpulkan orang muda se-Indonesia, dan kegiatan itu dibuat biasanya 5 tahun sekali. Dan kali ini saya sangat bersyukur, merasa juga senang berhadapan dengan orang-orang muda, karena memang kita harus berjiwa muda, kita harus senang, bergembira, bergaul juga dengan orang muda. Artinya bahwa tidak hanya sekedar bergaul, tapi di situ kita bisa menimba atau mendapat banyak pengalaman dari teman-teman dari kuskupan lain. Tentunya itu yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita bawa untuk kita punya kegiatan nanti di kita punya kuskupan masing-masing. Kita saling share pengalaman supaya itu kita bisa saling berbagi untuk kita kembangkan khususnya di stasi tempat tugas kita atau di paroki masing-masing. Oke, teman-teman. Jadi itu gambaran umum ya tentang kegiatan Indonesian Youth Day. Oke, Pater, kemarin kegiatannya itu di Palembang ya? Iya, di Palembang. Oke, ini sudah lengkap ya dengan ini topi yang digunakan pada saat kegiatan dan juga bajunya. Wow, mantap sekali, keren-keren. Oke, Pater, kegiatan yang di sana itu dilakukan selama berapa lama dan berapa orang peserta di sana? Apakah ada pastor, ada uskup, fraterkah, dan juga orang-orang muda itu jumlahnya berapa, Pater? Iya, jadi memang kegiatan kita di Palembang kemarin itu, kalau yang saya hitung itu kurang lebih lebih dari perjalanan itu 8 hari. 8 hari, oke. Tetapi kegiatan yang berlangsung itu 3 hari. Dan yang menarik bahwa ketika kami tiba di tempat di penginapan itu, tempat itu namanya Jaka Beringin. Jaka Beringin. Iya, Jaka Beringin itu tempat di mana orang kalau ada olahraga atau kegiatan segala kegiatan itu diadakan di tempat itu. Dan kami langsung dibagi topi satu-satu, baju juga satu-satu, bahwa ini sungguh peserta Indonesian Youth Day, supaya identitas juga dibagi dengan menggunakan kartu juga. Dan yang hadir waktu itu sekitar 2.000 orang, karena memang itu tidak terhitung juga dengan panitia, karena memang panitia itu juga kita undang dari teman-teman dari gereja lain, dari agama lain juga terlibat dalam kegiatan itu, soal keamanan, kebersihan, makan minum juga tidak hanya kita dari gereja Katolik, tetapi juga kita undang dari teman-teman dari gereja lain dan juga dari agama lain. Ya, itu ada uskupnya,
kurang lebih ya saya kemarin lihat itu sekitar 5 orang. Ya ada juga uskup emeritus, dan juga kami yang imam itu sekitar 100 lebih orang dari berbagai macam keuskupan, dan pesertanya itu memang luar biasa banyak dari setiap keuskupannya. Memang datang dengan berbagai macam budaya, dengan berbagai macam watak, logatnya. Jadi kadang ketika kita yang dari keuskupan Betibula yang laki-laki saja, kita sendiri laki-laki, akhirnya kita juga menyebar dengan teman-teman dari berbagai macam saling berbaur. Berbaur, ya benar. Oke, tadi Pater katakan bahwa ini pertama kalinya ya Pater mengikuti kegiatan Indonesian Youth Day, tapi bukan pertama kali diadakan kegiatan Indonesian Youth Day ya. Iya, jadi ini sudah kegiatan yang keberapa dan berapa kali dalam setahun diadakan? Jadi kegiatan Indonesian Youth Day ini sebenarnya dibuat 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun sekali. Dan ini kali yang ketiga, jadi kita sebut dengan Indonesian Youth Day yang ketiga di Palembang. Sedangkan yang pertama itu dibuat di Kalimantan, khususnya di Keuskupan Sanggau. Dan kali yang kedua kemarin juga dibuat di Manado. Dan ini yang kali yang ketiga yang saya ikuti. Jadi memang dibuat 5 tahun sekali supaya persiapan, pembekalan juga untuk orang muda, khususnya juga untuk para panitia juga sungguh-sungguh matang. Tidak hanya sekedar datang dan senang-senang, tetapi dibuat dengan panitia yang sungguh-sungguh dipersiapkan. Bahkan kemarin di Palembang itu mereka buat panitia itu selama 3 tahun. Wow. Jadi 1 tahun pertama persiapannya sampai 3 tahun. Jadi sungguh luar biasa mulai dari keamanan sampai di soal makan minum, segala hal itu diatur dengan sangat rapi, dan kita sungguh memberikan apresiasi luar biasa untuk Palembang, teman-teman dari Palembang. Oke, luar biasa sekali. Oke, Pater, pastinya untuk kegiatan Indonesian Youth Day banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung ya Pater, dan banyak sekali hal-hal yang pasti Pater peroleh dari kegiatan-kegiatan tersebut. Bisa Pater ceritakan untuk teman-teman semua apa saja yang Pater sudah lalui bersama begitu banyaknya peserta yang hampir tadi berapa Pater? Sekitar 1.000 lebih. 1.000 lebih ya, dari berbagai keuskupan nih se-Indonesia. Iya, yang pertama itu bahwa inti kegiatan kami itu yang pertama itu kita bagi dalam 2 kelompok besar. Jadi karena memang satu kelompok besar itu dia kegiatan dalam ruangan di mana ada seminar, dan juga di dalam situ juga diundang tokoh-tokoh atau mereka-mereka yang sungguh-sungguh terkenal menjadi kesaksian untuk orang muda. Misalnya ada juga Romo Eko, ada juga Romo Joseph, Father Joseph, ada juga Miss Indonesia. Tentu mereka-mereka yang diundang itu juga membagi pengalaman untuk orang muda supaya mereka juga tidak hanya tinggal diam tetapi menjadi inspirasi untuk orang muda. Dan kelompok yang satunya itu kegiatannya itu di luar, outingnya di luar. Jadi ada yang pergi kunjungan di pesantren, ada juga yang kunjungan di sekolah tinggi teologi teman-teman dari Protestan, dan juga pergi kunjungan di katedral, di paroki-paroki. Oke, jadi ini tidak hanya membangun keakraban antara kita umat Katolik, tetapi juga toleransinya tinggi sekali untuk antar agama yang lainnya. Oke, luar biasa sekali, Pater. Dari pengalaman-pengalaman tadi ya, banyak sekali ya, Pater. Tentunya apa yang Pater ingin bawa pulang nih untuk pertama untuk keuskupan Betibula, dan juga lebih tepatnya ke paroki tempat Pater melayani. Ya, jadi memang kemarin itu pertama kami, namanya kita dari Keuskupan Betibula kemarin kita cuma 6 orang, dan yang kami bawa pulang kemarin itu pertama itu makanan khas Palembang. Itu apa itu? Ada kerupuk, ada juga yang makanan seperti tahu, tetapi dibuat dengan enak sekali. Jadi kita makanan khas Palembang, hanya saya tidak bawa karena memang saya lihat teman-teman ini kalau bawa ke tempatnya mereka lebih dekat, dia batasnya 3 hari saja dia sudah basi. Jadi saya mau bawa ke paroki sini, saya pikir rugi-rugi juga bawa dari Palembang jauh-jauh, sampai di jalan sudah rusak, sudah basi. Jadi ada banyak hal yang kami bawa, tetapi itu hanya sekedar untuk makan minum, untuk hal yang bisa kami bawa. Tetapi lebih dari itu sebenarnya nilai apa yang sebenarnya kita mau bawa untuk keuskupan kita, untuk
paroki kita, untuk stasi-stasi kita, lebih khusus untuk orang-orang muda kita di tempat karya kita masing-masing. Dari pengalaman-pengalaman kami semua itu tentu tidak hanya kita di Kuskupan Wetebula, tetapi semua kuskupan pasti yang mereka bawa pulang itu banyak yang diposting. Kegiatan mereka misalnya kemarin di salah satu paroki di Kuskupan Wetebula juga ada satu teman yang dari Tambolaka kemarin juga, dia memberikan sosialisasi tentang kesehatan bagi orang muda. Atau juga misalkan mereka mengadakan pembersihan di daerah lokasi yang sangat dibutuhkan. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya bisa dibuat untuk masyarakat, untuk gereja. Artinya bahwa orang muda itu memang namanya orang muda harus bergerak. Kalau orang yang tidak bergerak itu berarti bukan orang muda, karena dia harus bergerak. Dan walaupun segala hal itu kegiatannya kecil atau hal yang sepele, tetapi efeknya itu memang banyak orang. Efeknya bisa ke gereja, bisa ke masyarakat, sehingga orang melihat hal yang kecil yang dibuat tetapi bisa memberikan warna untuk banyak orang. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi iya, memang luar biasa untuk kegiatan ini. Dan punya harapan untuk teman-teman, terlebih khusus untuk orang-orang muda di luar sana. Oke, Pater ini selain sebagai seorang pastor juga sebagai seorang moderator untuk teman-teman atau orang-orang muda Katolik. Dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Pater, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman orang muda di sana supaya menginspirasi mereka, dan juga Pater ini sebagai seorang contoh yang baik kepada mereka bagaimana menjadi seorang muda yang bisa memasyarakatkan keimanan kekatolikan kita dan juga nilai toleransi antara umat beragama baik dalam setiap panggilan hidup kita. Iya, baik. Jadi memang sebenarnya pesannya memang sederhana untuk orang muda di zaman ini. Zaman ini kita kenal dengan zaman satu layar. Artinya bahwa memang berhadapan dengan layar. Kalau zaman dulu waktu sama masih SMP memang kita ketemunya face to face, bisa bercerita, bisa bermain, permainan-permainan yang sebenarnya bisa kita main dengan tangan, dengan kegiatan macam-macam hal. Tapi sekarang saya menyebutnya bahwa dunia satu layar. Dunia satu layar, karena memang masing-masing orang dengan dunianya. Memegang handphone dengan dunianya. Dan kita juga bisa menyebut mereka sebagai generasi menunduk. Karena memang setiap orang harus menunduk, melihat informasi. Tetapi tidak hanya sekedar itu. Dunia kita tidak hanya selebar layar itu. Tetapi maksud saya bahwa sebenarnya sebagai orang muda itu, aksi kita. Karena memang masa muda itu masa yang penuh makna, masa yang penuh dengan harapan, masa yang penuh dengan kebahagiaan. Karena ketika kita sudah sampai pada hari tua atau sudah berkeluarga, tentu ruang gerak kita itu terbatas. Orang muda tidak bisa bergerak ke sana kemari karena memang dia sudah ada dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dalam arti sudah punya berkeluarga, jadi memang sulit untuk dia bebas bergerak. Tapi ketika kita masih punya semangat begini, boleh saya bilang sayang atau rugi kalau orang tidak menggunakan masa muda untuk bergerak. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, supaya jangan terlalu lama tidur panjang di ruangan atau tidur panjang, akhirnya kagetnya itu lambat. Ternyata umur saya sudah segini. Tapi sebenarnya bisa dilihat bahwa apa sih yang bisa saya sumbangkan untuk banyak orang. Oke, wow, luar biasa sekali. Beberapa kalimat motivasi dari seorang tokoh inspirasi tentunya buat saya dan juga teman-teman yang ada di luar sana. Dan pastinya harapan juga buat kita semua yang menonton ini, seperti yang dikatakan oleh pastor tadi, bahwa kita harus bergerak terus menginspirasi banyak orang dengan hal-hal kecil yang sederhana, tetapi juga efeknya itu bermakna bagi banyak orang. Oke, terima kasih banyak Pater untuk pertemuan kali ini. Banyak hal yang sudah saya pelajari dan pastinya juga ketika ditonton oleh teman-teman sangat menginspirasi. Pengalaman-pengalaman tadi yang ada di Palembang ya, kegiatan Indonesian Youth Day, dan semoga Pater tetap kuat baik iman maupun imun ya. Tentunya menjadi seorang pastor tidak hanya kuat iman teman-teman, tetapi juga imun harus kuat. Ya, apalagi kalau di tempat pelayanan Pater ini
medannya itu ya sangat susah, sulit, sangat menantang. menguji adrenalin. Iya. Teman-teman, jangan lupa juga supaya persiapan 5 tahun dari sekarang, karena kita akan mengikuti Indonesian Youth Day juga. Sudah ada bocoran tempatnya di mana, Ya, Pater? tempatnya itu akan terjadi di Papua, khususnya di Kota Sorong. Papua. Siapa yang punya impian nih ke Papua? Iya, jadi selagi masih muda, mulai tabung untuk bergerak dan bisa keliling dunia. Oke, Pater, sekali lagi terima kasih banyak. Dan semoga Pater itu tadi tetap selalu menginspirasi banyak orang. Oke, baik teman-teman muda sekalian, demikian video kali ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada, dan pastinya kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya yang menarik dan tentunya menginspirasi kalian semua. Ya, terima kasih. Bye.